Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, jurusan Akuntansi kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami beranggotakan 1. Firdianti Permata Putri, NPM 21013010258. 2. Fadilah Aurelia, NPM 21013010259. 3. Devianti Sofia Rahman, NPM 21013010260. 4. Debbie Melisa Dewi, NPM 21013010261. 5. Muhammad Rafi Naufal Fawaz, NPM 21013010262. 6. Ahmad Luaidika Kusuma, NPM 21013010263. 7. Erika Yuliana Putri, NPM 21013010264. 8. Andani Rizky Putri, NPM 21013010265. 9. Muhammad David Hardiansyah, NPM 21013010266. Struktur organisasi sebagai spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi dan bagaimana mengaitkan satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Contohnya seperti di atas ini. Bagan organisasi atau struktur organisasi adalah diagram yang menyampaikan struktur internal perusahaan secara visual dan menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam suatu lembaga atau organisasi. Faktor penentu struktur organisasi yang pertama adalah misi dan strategi organisasi. Yang kedua adalah struktur organisasi yang memungkinkan untuk lebih fleksibel. Yang ketiga, merespon terhadap perubahan dalam lingkungan dan strateginya dan untuk berkembang. Yang keempat, organisasi stabil dengan sasaran pertumbuhan kecil dan strategi yang cenderung konserval biasanya akan berfungsi baik dengan struktur organisasi yang berbeda. Skala perusahaan dan aspek-aspek lingkungan organisasi juga mempengaruhi struktur organisasi. Unsur-unsur pembentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi, menentukan siapa yang akan mengerjakan apa. Departementalisasi, menentukan bagaimana sebaiknya mengkelompokkan orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, menciptakan hierarki pengambilan keputusan, memutuskan siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu dan siapa yang memiliki wewenang atau kelompok tertentu. Spesialisasi, proses mengidentifikasi pekerjaan khusus yang harus dilakukan dan menentukan siapa yang akan melakukannya. Menghasilkan spesialis, pekerjaan organisasi yang hanya memilih pekerjaan utama yang bersifat lebih kompleks. Contohnya Nucor Steel. Spesialis dan pertumbuhan. Untuk mengetahui bagaimana proses timbulnya spesialisasi dalam suatu organisasi yang terjadi pada contohnya Walt Disney Company, melakukan segala pekerjaannya sendiri dan dibagi menjadi tugas yang lebih kecil atau dispesialisasikan. Spesialis pekerjaan adalah fenomena yang alamiah dari pertumbuhan organisasi pekerjaan yang sudah dispesialisasikan akan menjadi lebih mudah dipelajari. Departementalisasi. Pekerjaan harus dikelompokkan ke dalam unit-unit logis yang disebut dengan proses departementalisasi. Departementalisasi memungkinkan perusahaan melakukan departemen sebagai pusat laba dan juga dapat menggunakan informasi yang akan memutuskan berbagai hal mengenai program. Departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional itu terbentuk
oleh departemen yang berdasarkan fungsi atau departemen fungsional. Departemen produk, baik perusahaan jasa maupun manufaktur, seringkali memilih departementalisasi, yaitu membagi organisasi berdasarkan produk atau jasa tertentu yang diciptakan. Mencari cara yang lebih baik dalam mengorganisasikan suatu perusahaan bisnis adalah dengan memadukan yang lama dengan yang baru. Hal ini dapat dicuplik dari kisah Henry Steinway yang merupakan seorang produsen piano pertama yang memadukan lempeng besi tempa dengan teknik overstringing. Teknik overstringing adalah teknik untuk pembuatan tangga nada. Franz Liszt pada tahun 1883 memuji efek tonal yang diciptakan oleh Steinway lewat tangga nada piano miliknya, yaitu susunan senar yang dibuat dengan teknik overstringing ini mampu memperbaiki kualitas nada dan memperjernih getaran suara pada piano. Pada abad 19, Steinway mengembangkan kemampuan untuk menggunakan senar yang lebih besar, yaitu untuk membuat volume suara pada piano lebih kencang, dan juga sejak pada tahun 1840-an, ia menggunakan pelat besi tuang untuk menghasilkan nada yang lebih tepat. Ia juga menciptakan teknologi CNC atau Computer Numerically Controlled, yaitu suatu sistem media penyimpanan terkomputerisasi yang memberikan perintah atas beragam pekerjaan terspesialisasi. Dengan menggunakan teknologi ini, maka pengerjaan akan lebih hemat 12,5 jam dan hanya akan memakan waktu 1,5 jam. Kontroversi teknologi CNC diantaranya adalah untuk menggantikan tradisi Steinway. Salah satu kontroversi ini diantaranya diwakili oleh direktur kualitas, yaitu Robert Berger, yang menganggap bahwa Steinway melakukan otomatisasi untuk menghemat biaya tenaga kerja atau meningkatkan produktivitas, tetapi investasi ini sebenarnya untuk mempertahankan kualitas. Kami melakukan beberapa investasi teknologi khusus dalam bidang di mana kami dapat meningkatkan kualitas produk kami. Selanjutnya, unsur-unsur pembentuk struktur organisasi. Salah satunya adalah departementalisasi. Departementalisasi proses, yaitu merupakan departementalisasi yang membagi organisasi berdasarkan proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah perusahaan asuransi mungkin menggunakan satu departemen untuk menerima klaim, departemen lain untuk meninjau tanggungan, dan departemen lain untuk menagih pembayaran. Mereka akan menggunakan beberapa jenis departemen untuk melakukan proses produksi yang terakhir akan menghasilkan suatu barang atau jasa. Departementalisasi pelanggan adalah departementalisasi yang membagi organisasi untuk menawarkan produk dan memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Departementalisasi ini memiliki keunggulan, yaitu salah satunya adalah tenaga kerja mereka sangat terspesialisasi dan juga profesional dalam masing-masing bidang di masing-masing departemen. Contohnya ada di beberapa bank, karena di bank merupakan mayoritas di mana departementalisasi pelanggan ini ditemukan. Maka salah satu contohnya adalah nasabah yang ingin memperoleh pinjaman konsumtif akan pergi ke bagian perbankan retail, sedangkan pemilik bisnis kecil akan pergi ke bagian perbankan komersial, dan petani akan pergi ke bagian departemen simpan pinjam pertanian. Lalu ada departementalisasi geografis, yang merupakan departementalisasi yang membagi organisasi berdasarkan wilayah yang dilayani perusahaan. Contohnya yaitu Southern Company atau perusahaan di bagian selatan. Ini adalah suatu perusahaan di Amerika Serikat. Mereka membagi wilayah kelistrikannya ke dalam 4 departemen geografis, yaitu di wilayah Alabama, Georgia, Gulf, dan terakhir di Mississippi Power. Bentuk departementalisasi majemuk. Bentuk departementalisasi ini cenderung menerapkan berbagai departementalisasi pada tingkatan tertentu, yaitu pada tingkatan puncak, mereka akan membentuk departemen ganda dengan menggunakan departemen fungsional. Pada tingkatan madya,
produksi dibagi berdasarkan wilayah geografis. Sedangkan pada tingkatan yang lebih rendah, pemasaran dibagi berdasarkan kelompok produk. Bentuk ini mayoritas ditemukan dalam perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, bentuk departemen ganda. Departemen ganda mewakili departementalisasi fungsional, departementalisasi geografis, dan terakhir departementalisasi produk. Di sini dalam peta konsep tampak presiden memimpin wakil presiden dalam 3 bidang, yaitu wakil presiden pemasaran, produksi, dan keuangan. Lalu, wakil presiden 3 bidang ini mewakili dan menaungi 3 manajer pada setiap bidangnya, yaitu contohnya pada wakil presiden pemasaran, ia akan menaungi manajer pabrik Texas, dan pada wakil presiden produksi ia akan mewakili manajer pabrik Oregon, dan wakil presiden keuangan ia akan mewakili atau menaungi manajer pabrik Honda. Setiap manajer dari pabrik tersebut akan menghasilkan produk konsumen dan produk industri. Saya akan menjelaskan tentang menetapkan hierarki pengambilan keputusan, di mana unsur kerangka bangun utama ketiga dari struktur organisasi adalah penetapan hierarki pengambilan keputusan. Biasanya ini dilakukan dengan formalisasi hubungan pelaporan. Ketika fokusnya berada pada hubungan pelaporan antar manajer dan orang-orang yang melapor kepada mereka, hal ini biasanya disebut dengan delegasi. Sedangkan ketika fokusnya berada pada keseluruhan organisasi, hal ini memaparkan pilihan untuk melakukan desentralisasi atau sentralisasi. Mendistribusikan wewenang, sentralisasi, dan desentralisasi. Sebagian besar manajer membuat keputusan secara sadar untuk mempertahankan wewenang pengambilan keputusan pada tingkatan yang lebih tinggi dalam struktur organisasi. Namun, ada juga manajer lain yang mungkin memberikan wewenang ke tingkatan serendah mungkin dalam hierarki organisasi. Organisasi sentralisasi. Dalam organisasi sentralisasi ini, sebagian besar wewenang pengambilan keputusan dipegang oleh manajer pada tingkatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, MC Donald mempraktikkan sentralisasi sebagai sarana mempertahankan standarisasi. Seluruh restorannya harus mengikuti langkah-langkah spesifik dalam membeli produk serta dalam membuat dan mengemas makanan yang ada dalam menu. Sebagian besar iklan ditangani pada tingkatan korporat dan iklan berkonten lokal harus disetujui oleh manajer regional. Restoran MC Donald bahkan harus mengikuti jadwal yang sudah dibuat untuk pemeliharaan fasilitas dan perbaikan bangunan seperti penggosokan lantai dan pembersihan lahan parkir. Wewenang ini sangat jamak ditemukan di perusahaan-perusahaan yang mungkin lingkungan yang relatif stabil dan mudah diduga serta jamak untuk ditemukan di antara bisnis kecil. Selanjutnya, organisasi terdesentralisasi, di mana ini kebalikan dari organisasi sentralisasi. Organisasi terdesentralisasi ini dalam wewenang mengambil suatu keputusan didelegasikan ke berbagai tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Biasanya ini ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan yang kompleks dan dinamis. Dan juga berada di perusahaan yang semakin besar dan makin banyak keputusan yang harus dibuat. Sebagai contoh, Urban Outfitters menerapkan desentralisasi relatif di mana perusahaan memberikan keleluasan besar bagi manajer toko dalam hal di mana perusahaan dapat memberikan aturan tentang tata letak produk dan pembelian barang. Whole Food Market bahkan melakukan desentralisasi yang lebih jauh lagi.
Toko-tokonya dibagi ke dalam beberapa tim kecil yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan terhadap beragam persoalan, seperti memilih anggota staf baru untuk direkrut dan menawarkan produk sesuai dengan selera pelanggan lokal. Selanjutnya, mengelola di masa penuh gejolak. Saya menjelaskan tentang rumitnya offshoring. Offshoring itu apa sih? Jadi offshoring itu adalah strategi yang melibatkan pemindahan operasi manufaktur atau layanan pelanggan ke lokasi di luar negeri yang berbiaya lebih tinggi, di mana ketika perusahaan mengirim pekerjaan untuk dilakukan di luar negeri. Baik, untuk slide ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi tinggi dan datar. Sesuai dengan judulnya, struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu tinggi dan datar. Untuk struktur organisasi datar, yaitu perusahaan yang terdesentralisasi cenderung memiliki lapisan manajemen yang lebih sedikit, sehingga memiliki struktur organisasi datar atau biasa disebut dengan flat organizational structure. Pada struktur organisasi tinggi, yaitu perusahaan tersentralisasi yang membutuhkan beragam lapisan manajemen sehingga memiliki struktur organisasi tinggi atau biasa disebut dengan tall organizational structure. Pada contoh struktur organisasi datar dan tinggi, untuk gambar pertama yaitu contoh struktur datar. Biasanya di sini digunakan oleh perusahaan bisnis atau perusahaan firma hukum secara umum. Untuk gambar yang kedua, yaitu contoh dari struktur organisasi tinggi. Biasanya dipakai oleh angkatan bersenjata atau militer atau kepemerintahan. Rentang kendali atau disebut dengan span of control di sini adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Memahami dinamika pengelolaan. Apabila manajer ditingkatkan yang lebih rendah diberikan lebih banyak wewenang pengambilan keputusan, maka pekerjaan yang harus dilakukan supervisor mereka akan berkurang sehingga dapat memiliki rentang kendali yang lebih luas. Untuk proses delegasi atau delegation adalah proses ketika manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahan. Selanjutnya yaitu secara umum proses delegasi mencangkup yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab responsibility, kewajiban melakukan tugas yang diberikan. Yang kedua, memberikan wewenang atau authority atau kekuasaan membuat keputusan yang diperlukan guna menyelesaikan tugas. Yang ketiga, menciptakan accountability, kewajiban yang dimiliki karyawan untuk menyelesaikan tugas secara baik. Tabel yang menghambat proses delegasi sekaligus strategi untuk mengatasinya. Pada judul di sini ada dua, yaitu saya takut mendelegasikan karena, dan ada juga solusinya di sebelah kanan. Yang pertama yaitu tim saya tidak mengetahui cara merampungkan. Solusinya, jika anggota tim Anda menunjukkan peluang kinerja yang lebih baik, langsung tawarkan pelatihan kepada mereka agar mereka bisa lebih efektif dalam melakukan pekerjaan. Pada tabel yang kedua, saya suka mengendalikan sebajak mungkin hal. Aku bahwa perusahaan merampungkan segalanya sendirian sementara tim Anda menganggur hanya akan membuat Anda lelah dan gagal. Saat Anda mulai melonggarkan kendali, Anda biasa mulai memberikan lebih banyak kepercayaan kepada tim ketika mereka mulai menunjukkan keberhasilan. Yang ketiga, saya tidak ingin dilampaui oleh siapapun dalam tim. Solusinya yaitu anggota tim Anda yang berkinerja baik adalah cerminan keberhasilan Anda sebagai manajer. Doronglah mereka untuk selalu unggul, pujilah mereka dan berbagilah dengan anggota organisasi lain atas kesuksesan tim Anda. Pada tabel yang keempat, saya tidak tahu bagaimana mendelegasikan tugas secara efektif. Solusinya, pertimbangkan untuk mengambil kursus pelatihan manajemen atau membaca buku mengenai
cara mendelegasikan tugas secara efektif. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan 3 bentuk wewenang. Saat individu dilimpahkan tanggung jawab dan wewenang, serangkaian jaringan interaksi yang kompleks pun berkembang dalam bentuk lini, staf, juga komite dan tim. Ada 3 jenis wewenang, yaitu 1. Wewenang lini, 2. Wewenang staf, dan 3. Wewenang komite dan tim. Yang pertama, wewenang lini, jenis yang mengalir dari ke atas dan ke bawah rantai komando. Sebagian perusahaan sangat mengandalkan departemen lini, yang langsung berhubungan dengan produksi dan penjualan produk-produk tertentu. Contoh, divisi Clark Equipment yang menangani forklift dan bulldozer. Departemen lini yang mencakup berkaitan dengan produksi, yaitu pembelian, penanganan material, pembuatan, pengecatan, dan perakitan. Lalu penjualan dan distribusi itu berkaitan dengan penjualan. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang yang didasarkan pada keahlian khusus yang biasanya berupa pemberian saran kepada manajer lini dalam bidang-bidang tertentu, seperti bagian hukum, akuntansi, dan sumber daya manusia. Contohnya, seorang pengacara dapat memberikan saran ke departemen pemasaran apabila ingin mempersiapkan kontrak baru dengan agen periklanan. Biasanya, pengacara tersebut tidak dapat membuat keputusan yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan departemen pemasaran tersebut. Lalu ada anggota staf yang membantu departemen lini membuat keputusan, tetapi anggota staf tidak memiliki hak atau wewenang dalam membuat keputusan akhir. Biasanya, anggota staf itu menyediakan layanan bagi manajemen. Lalu yang ketiga, wewenang komite dan tim. Wewenang yang diberikan kepada komite atau tim kerja yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Soalnya, belakangan ini banyak organisasi yang memberikan wewenang atau hak kepada komite dan tim. Suatu komite itu bisa terdiri dari manajer puncak dari beberapa bidang. Organisasi dapat memberikan wewenang atau hak komite apabila pekerjaan komite itu sangatlah penting. Lalu pada tingkatan operasional, banyak perusahaan menggunakan tim kerja yang diberikan leluasa untuk merencanakan dan mengorganisasikan tugas mereka sendiri untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan supervise minim. Bahkan sebagian besar perusahaan Amerika Serikat kini menggunakan tim kerja setidaknya dalam beberapa bidang. Sebagian bahkan menggunakannya untuk seluruh bidang operasional mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur fungsional. Dalam struktur ini, hubungan antara fungsi dan kegiatan kelompok menentukan wewenang. Struktur fungsional digunakan oleh sebagian besar bisnis kecil hingga menengah yang biasanya menggunakan struktur berbasis fungsi bisnis, departemen pemasaran, departemen operasi, dan departemen keuangan. Manfaat dari pendekatan ini antara lain spesialisasi dalam bidang-bidang fungsional dan koordinasi yang lebih luas antar bidang. Lalu yang kedua adalah struktur divisional. Struktur divisional bergantung pada departementalisasi produk. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini biasanya membentuk struktur berdasarkan beberapa divisi berbasis produk yang mencerminkan pemisahan bisnis di mana masing-masing divisi menghasilkan dan memasarkan produknya sendiri. Sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan bisnis baru. Yang pertama, mendapatkan nilai yang baik. Pada tahun 1965, mahasiswa S1 Yale yang bernama Fred Smith yang biasa-biasa saja menulis sebuah makalah yang menggambarkan kondisi teknologi terotomatisasi yang memerlukan transportasi dan bisa diandalkan. Berapapun nilainya, rasanya memang juara. Setelah ikut wajib militer di Vietnam, Fred Smith mulai berinvestasi untuk memulai bisnis transportasi udara bernama Federal Express. Hukum ekonomi yang berlaku dalam industri penerbangan adalah kita tidak bisa terus-menerus menekan harga.
Pada akhirnya, kami menyadari bahwa jika ingin berkembang, kami harus memulai transportasi darat. Armada baru dari FedEx memiliki reputasi baik karena cepat dan dapat diandalkan. Komitmen FedEx atas desentralisasi menghasilkan inovasi. Manajer terdorong dan diberi imbalan karena mempertanyakan, menantang, dan mengembangkan ide baru yang selalu dipertimbangkan dengan serius. Perkembangan juga mencakup kerjasama dengan Motorola dan Microsoft untuk menciptakan PC saku, memberi informasi ke paket telepon seluler, dan menciptakan produk perangkat lunak untuk perusahaan logistik kecil. Yang kedua, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah gabungan antara struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional, di mana para manajer proyek memiliki kekuasaan yang sejajar dan pegawai harus mengerjakan tugas organisasi yang diperintahkan kepadanya. Praga 6.7 menunjukkan bagaimana Martha Stewart Living Omnimedia telah menciptakan organisasi matriks untuk gaya hidupnya. Seperti yang Anda amati, perusahaan tersebut disusun menjadi beberapa grup media dan merchandising di mana setiap grup memiliki produk dan kelompok produk tertentu. Yang ketiga, struktur internasional. Beberapa jenis struktur organisasi internasional telah bermunculan dan merespon kebutuhan untuk memproduksi, membeli, menjual di pasar global. Sebagian perusahaan menerapkan struktur yang benar-benar global, di mana mereka memperoleh sumber daya termasuk modal, menghasilkan barang dan jasa, terlibat dalam riset dan pengembangan, dan menjual produk di pasar lokal manapun yang memungkinkan tanpa mempertimbangkan batasan negara. Hingga beberapa tahun yang lalu, General Electric tetap memisahkan operasi bisnis internasionalnya seperti yang ditunjukkan pada Praga 6.8. Akan tetapi, sekarang perusahaan berfungsi sebagai organisasi global terintegrasi. Bisnis-bisnis General Electric di seluruh dunia senantiasa terjalin dan berinteraksi satu sama lain. Desain organisasi abad ke-21. Organisasi sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama organisasi tim. Organisasi tim hampir sepenuhnya bergabung pada tim bertipe proyek, dengan sedikit atau tanpa hierarki fungsional yang mendasarinya. Orang-orang melompat dari satu proyek ke proyek lain sesuai kemampuan dan permintaan proyek tersebut. Yang kedua ada organisasi maya. Organisasi maya memiliki sedikit atau bahkan tanpa struktur formal, memiliki beberapa karyawan tetap, staf dengan jumlah terbatas, dan fasilitas administrasi sederhana. Ketika kebutuhan organisasi berubah, para manajer merekrut pekerja temporer, menyewa fasilitas, dan mengalihdayakan layanan pendukung dasar untuk memenuhi kebutuhan berbagai situasi yang khas. Dengan kata lain, organisasi maya hanya ada untuk merespon kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, ada organisasi pembelajaran. Mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah peningkatan kualitas, perbaikan kontinu, dan pengukuran kinerja. Gagasan dasar dari organisasi pembelajaran adalah bahwa strategi yang paling konsisten dan logis untuk meraih perbaikan secara kontinu adalah dengan terus-menerus memperbaiki bakat, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Di sini ada organisasi maya. Organisasi inti yang terdiri dari keuangan, operasional, dan manajemen akan ke pabrik kontrak di Asia, ke jasa administratif kontak, akuntansi sumber daya manusia, ke penjualan dan pemasaran kontrak, dan ke distribusi dan logistik kontrak. Selanjutnya, ada organisasi informal. Organisasi informal yaitu interaksi sosial keseharian antara karyawan yang melampaui pekerjaan formal dan relasi pekerjaan, secara efektif mengubah struktur formal suatu perusahaan. Contohnya saat Hewlett-Packard memecat CEO Carly Fiorina beberapa tahun yang lalu, pembahasan yang mengakibatkan pemecatannya di luar struktur formal dalam organisasi tersebut. Para anggota Dewan Direksi melakukan rapat rahasia dan mengambil keputusan akhir tertutup sebelum akhirnya karya Fiona di perusahaan tersebut dibahas dalam rapat formal. Sisi negatif dari organisasi informal adalah dapat memperuncing politik kantor yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan dan dapat menyebarkan informasi yang menyimpang atau tidak akurat.
Sebagai contoh, apabila organisasi informal menyoroti informasi yang salah mengenai rencana pemberhentian di masa mendatang, karyawan yang potensial mungkin langsung bereaksi dengan mencari lowongan pekerjaan di perusahaan yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok informal. Apa sih kelompok informal itu? Ialah kelompok individu yang saling berinteraksi. Mereka bisa saja adalah orang-orang yang bekerja secara formal atau berkumpul untuk makan siang dan membicarakan topik-topik di luar pekerjaan. Dampak mereka terhadap organisasi bisa positif jika tujuannya mendukung organisasi, negatif jika tujuannya bertolak belakang dengan kepentingan organisasi, atau tidak relevan jika tujuannya tidak berkaitan dengan organisasi. Selanjutnya yaitu desas-desus dalam organisasi, yang mana merupakan jaringan komunikasi informal yang bisa menjalar ke seluruh bagian organisasi. Jenis-jenis desas-desus, yaitu yang pertama, jaringan gosip, di mana seseorang menyebarkan informasi ke banyak orang dan masing-masing mungkin menyimpan atau menyebarkannya lagi ke orang lain. Dan yang kedua yaitu jaringan kelompok, di mana seseorang menyebarkan informasi ke beberapa individu tertentu, kemudian sebagian mereka menyimpan dan ada yang menyebarkannya lagi ke individu tertentu lain. Faktor-faktor pendorong terjadinya desas-desus. Yang pertama yaitu makin maraknya merger, akuisisi, dan pengambil alihan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu merger dan akuisisi? Nah, kalau belum tahu, aku jelasin nih. Merger adalah proses penggabungan dua perseroan atau lebih, di mana salah satu di antaranya tetap berdiri sendiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya, dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum. Sementara akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Kemudian faktor yang kedua yaitu makin banyaknya korporasi yang memindahkan fasilitas produk dari dalam kota ke pinggiran kota. Dan yang ketiga, meluasnya ketersediaan teknologi informasi untuk mempermudah berkomunikasi. Nah, peristiwa-peristiwa atau kegiatan tersebut malah dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk membicarakannya. Ditambah lagi dengan adanya media sosialisasi yang semakin berperan penting untuk melakukan desas-desus. Untungnya, jaringan komunikasi informal tersebut dapat dikendalikan oleh para manajer, yaitu dengan mengendalikan sebagian informasi yang diterima dari hasil pengamatan reaksi karyawan terhadap kebijakan baru, sehingga mereka dapat memperbaiki dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, intrapreneuring, yang artinya menciptakan dan mempertahankan inovasi dan fleksibilitas lingkungan bisnis kecil di dalam lingkup struktur organisasi yang besar dan bersifat birokratis. Nah, teman-teman, maksud dari birokratis ini adalah sifat dari suatu organisasi yang mana lebih banyak orang di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Nah, kemudian untuk mendukung kreativitas dan inovasi, maka organisasi harus mencari satu individu atau lebih untuk menjalankan peran tersebut. Nah, 3 bentuk peran entrepreneur di organisasi besar diantaranya: 1. Penemu atau inventor adalah orang yang menelurkan dan mengembangkan gagasan baru, produk baru, atau jasa baru melalui proses kreatif. Tapi, penemu biasanya kekurangan keahlian dalam mengawasi transformasi produk atau jasa menjadi entitas yang bisa dipasarkan. Maka peran kedua harus diperlukan, yaitu pengusung produk atau product champion. Perannya mengatasi penolakan di dalam organisasi dan meyakinkan orang lain untuk menanggapi inovasi tersebut secara serius. Selain itu, diperlukan lagi peran yang ketiga, yaitu sponsor. Adalah manajer puncak yang menyetujui dan mendukung suatu proyek. Nah, individu ini bisa saja memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan ide, menepis argumen-argumen kontra, dan menggunakan politik organisasi
untuk memastikan kelangsungan proyek tersebut, sehingga ide penemu memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Baiklah, sekian presentasi tentang pengantar bisnis bab 6 dari kelompok saya. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih.